Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Prasetyo dari Kelas Penguatan 2022 dengan NIM 11111. Di video ini mau nunjukin cara yang membuat GM code menggunakan aplikasi Slowpoke. Oke, langsung aja. Nah, ini udah kerja gambar drawing yang akan kita akan Slowpoke yang akan dibuat GM code-nya akan sama. Ini model yang sudah jadi di dimensinya sudah dibuat sebelumnya. Yang sengaja kita lakukan. Kalau di kalian belum kesimpulan bisa tambahin di text add. Selanjutnya ini kan udah di pekerjaannya kita tadi function. Di function ini ada seperti mesin, TV, plus processor, posting, setup, sama chat. Nah, di sini kita setting mesin yang kita sesuaikan dengan mesin yang ada di bengkel. Yang pertama kita kan ini kan ada kerja dua aksis ini kan pakai mesin turning. Kita pilih kan single thread, klik selesai. Setelah itu ada mesin duty kita checklist dan like duty. Itu kenapa? Karena mesin CNC yang ada pada bengkel dari mesin start control itu adalah mesin dengan tipe CNC TU2A, di mana mesin tersebut diperuntukkan untuk mesin training unit, sehingga hanya diperuntukkan untuk pekerjaan ini. Oke, selanjutnya klik OK. Jadi definition kita atur di tool grid. Nah, di tool grid ini ada beberapa jenis pahat yang ada pada software ini, tapi kita hanya pakai pahat nomor 4 yang kita pakai karena mesin CNC pada bengkel itu hanya ada yang 4, dan untuk yang 123 sama 56 ini kita ini. Setelah itu pastiin toolkitnya 2 in Netflix. Selanjutnya dan yang lain prosesor itu menu yang disesuaikan sama software yang ada pada mesin di bengkel. Nah, itu harusnya itu kita pakai Makli, tapi kalau yang di sini ada kita pakai yang T2 Axis tutorial, dimana ini menunya hampir sama semua. Oke, dan settings posting ini kita sesuai default aja, semua setup kita default aja. Terus cap ini pengaturan buat cekam yang dipakai. Ada quick edit, ada tag parameter ini ada OD atau diameter luar, biji, diameter dalam, semua tugas itu ketebalan dari cekamnya. Dan dengan banyak apa sebelum dan kita turun ke jauh parameter. Jauh parameter kita pakai number of jobnya 3, kita pakai tahannya ada 3, dan stepnya kita juga pakainya 3. Ya, kita pakai timbangannya 4. Itu udah semua 102. Jadi kan pada mesin ini
Kita disiapin semua, pensil, topi, plus prosesor, tapi sudah semua. Kalau menuju ke stock manager, tadi definisi stock manager ini isinya kita sesuaiin material yang ada. Kita pakai yang amin 6 T6 dimensinya setelah itu setelah mesin terus ada material, kita juga koordinasi sistem, kita samain koordinasi sistem pada gambar ini sama sistem yang definition. Ini kan ada sumber X, Y, Z. Gambar ini kan sumbernya harusnya semua X-nya ke depan, Z-nya ke depan, X-nya juga menuju arah kita. Ini udah benar, kita lanjut checklist. Nah, itu udah disetting semua prinsip sistemnya itu semua, kita ke ekstrak sini. Kita ekstrak misalnya ini pada setup ada 3 pekerjaan yang akan dilakukan pada benda kerja. Ada mesin CNC ini ada post future, routing, finishing, object future, finishing, sama cut-off. Nah, ini kita tidak perlu cut-off karena kita potongnya itu menginginkan kita tadi. Yang kedua kita ke general info. Dan yang akan dilakukan di design, finishing, kemudian finishing. Kita sini. Nah, original JPEG ini bisa dilihat dalam item itu yang ini software ini membaca yang diberikan cuma ada 2 sebagai yang resolusi 2 kita ke tiba-tiba simulasikan apa yang sudah kita buat. Ini dengan kerja sesuai, sungguh sudah sesuai juga. Kita benda jadi kita dapat melihat definisi semua sesuai semua di tandanya itu udah harus kita semua sesuai dengan pola yang udah kita punya. Kita checklist. Nah, setelah itu buat kita nampilin ikutnya, kita ke prosesor dan set. Kita lihat ikutnya di play.
kejadian yang kita penampilan sikatnya di checklist open sikat in sidewalk camp NC editor. Oke, kita checklist. Nah, ini merupakan hasil dari sikat yang dibuat oleh sidewalk camp benda kerja yang kita buat tadi. Oke, pada sesi yang kedua ini saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan screenshot dengan SolidWorks Camp untuk mesin CNC 3A. Ini merupakan benda kerja yang telah dibuat melalui SolidWorks. Dan ini merupakan gambar jarunya dengan gambar jaring untuk benda kerja yang akan dibuat melalui mesin CNC. Oke, langsung mulai aja. Sehingga kita ke menu SolidWorks Camp. Kalau belum ada SolidWorks Camp bisa diinstal di Steam, ada varian di atas ini. Kemudian kita ke tool design machine. Nah, pada tool design machine ini sama seperti yang sebelumnya yang kita menggunakan 2A. Di sini ada pilihan milih mesin sama tuning mesin. Untuk tadi untuk mesin 2A kita pakai yang turun mesin untuk single thread mesin, tapi untuk kali ini karena kita membuat ada 3 sumbu 3 XZ, kita pakai yang mil mesin, yang mil matrix. Kalian sudah dipilih, kita select, kemudian sama seperti yang tadi kita pilih slide degree karena mesin yang tersedia pada laboratorium atau pada bengkel CNC Training Mesin Unit hanya ada mesin CNC dengan spesifikasi TU3A, di mana mesin tersebut hanya bisa digunakan untuk pekerjaan ringan. Selanjutnya klik OK. Setelah sudah disetting pada mesin, kita klik sama seperti yang tadi. Di tutup ini adalah kumpulan-kumpulan pahat yang ada pada SolidWorks Camp. Ini kita hanya menggunakan pahat yang 5 mm sama pahat yang 3 mm. Karena pahat yang 3 mm belum ada, kita tambahkan melalui tools. Kita pilih pahat yang 3 mm. Klik OK. Terus pahat yang tidak digunakan kita minus. Tinggal ini. Oke, udah pahat 6 mm sama pahat 3 mm. Kita oke saja. Kemudian kita ke setting post processor. Post processor itu ya aplikasi yang tersedia pada mesin CNC yang terdapat pada laboratorium CNC, yaitu di laboratorium CNC tersedianya software yang terintegrasi dengan mesin CNC-nya berupa software MACLI, maka kita pilih software MACLI, kemudian select. Terus oke. Untuk spesifikasi lainnya, posting, siapa, vari, dan
Exist kita default saja, recopy kemudian setelah itu kita ke stock manager. Stock manager itu buat material yang akan digunakan pada mesin CNC yang benda kerja, material benda kerja pada mesin CNC. Kita pakai yang 6061-6 atau aluminium alloys. Kita checklist. Setelah itu kita atur koordinat sistemnya. Sebelumnya kan kalau yang turning mesin CNC itu hanya menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu Z dan sumbu X. Sedangkan pada mesin CNC milling ini atau 3 ini kita menggunakan sumbu, menggunakan 3 sumbu, yaitu X, kita harus X di sini, terus Y di sini, dan Z di sini. Oke, kita cek seperti. Setelah itu kita masuk ke menu setup. Menu setup. Menu setup ini kita klik terus from paling atas atau ke paling atas, klik. Setelah itu, setelah sudah tersemua mulai dari scene, material, koordinat, sama yang lainnya, kita langsung ekstrak machine-level features. Nah, setelah kita ekstrak machine-level feature, kita dapat mengetahui profil-profil yang ada pada benda kerja ini, seperti ini profil pada yang atas, terus ini di bawahnya, ini di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, kemudian ini yang lingkarannya. Setelah kita ekstrak machine-level features, kita ke menu solid program operation tree. Setelah itu kita ke Milpart setup. Kita akan men-setting bagian-bagian. Kita akan men-setting pahat yang digunakan untuk profil-profil yang ada pada benda kerja ini. Kita ke Milpart setup di kanan. Terus kita yang 25x wheel operation, kita block wheel atau milling kasar. Terus kemudian ini sini akan muncul dua pahat yang kita udah pilih, yaitu part 6 sama part 3. Kita untuk ini kan tujuannya untuk pengerjaan profil-profil ini sama ini. Jadi kita pakai part yang 6 mm. Kemudian fitur itu bagian profil mana saja yang menggunakan part 6 mm ya, kita cek semua aja. Ini ada sini, dan sini. Setelah itu kita cek list. Nah, kita di sini ke menu rocking, lowest-nya kita 0. Klik OK. Setelah itu, tadi kan untuk profil ini yang sudah menggunakan part 6 mm. Sedangkan untuk lubang-lubangnya ini kita belum setting. Setelah itu kita setting untuk pembuatan lubang ini. Pada Milpart setup kita di kanan, terus kita pilih whole machining operation, kita grill. Nah, grill ini kita gunakan yang 43 mm. Bentuknya Milpart setup full group 1. Semua lubangnya 3 ini. Terus kita checklist. Kita oke saja. Nah, kita kan udah lihat untuk pengerjaannya itu ada rocking, atau pengerjaan kasar sama drilling tempat lubang. Nah, itu kita lihat di sini toolpad aja. Nah, dengan toolpad ini kita dapat melihat pahat-pahat untuk
pengerjaan pada benda kerjanya ini sama ini ya. Kita langsung itu simulasikan apakah partnya sudah memakan semua profil itu, makan semua pola yang sudah kita buat. Play. Play, baca. Sudah selesai, kita lihat apakah sudah kemakan semua benda kerjanya di show difference. Nah, ini kan kerja yang sudah jadi kan warnanya hijau. Ini masih ada bagian-bagian biru, yaitu bagian dari pola yang belum kemakan oleh pahat. Ini kemungkinan besar karena pahatnya terlalu besar sehingga dia sistem pada solid rocket ini tidak bisa memakan bagian-bagian sini. Untuk solusinya kita cek sedikit dulu, terus kita kembali ke setting. Setting, ambil part, kita pakai pahat yang lebih kecil, yaitu pahat 3 mm. Di fiturnya kita ke bagiannya ini, ini, ini. Kita hanya menggunakan pada profil yang ini sama ini, karena yang profil paling bawah pojok kiri sama pojok kanan ini sudah makan semua. Kita jadi sesuatu checklist. Skema ini tadi titik non. Tadi kan di bagian yang masih biru kan juga ada di bagian lubangnya ini sama lubang ini. Itu karena lubang yang ada gambar kerja ini. Ini lubangnya kan 4 mm, sedangkan tadi kita menggunakan 4 yang 3 mm. Sehingga kita dapat merubah agar ini sesuai dengan gambar kerja itu 4 mm, ini 4 mm, ini 4 mm. Kita ke konfigurasi mesin di kanan, di definition. Nah, pada toolkit kita tambahkan, ini kan partnya kan hanya 6 mm sama 3 mm. Kita tambahkan part yang 4 mm buat drilling di lubang ini bisa. Kita 4 mm ini. Oke. Itu oke. Nah, ini partnya sudah ditambahkan. Terus kemudian kita ke build part value, kita ke mesin integration, kita ke drill, terus kita gunakan untuk membuat lubang itu kita pakai 4 mm, fiturnya semua lubang. Oke. Ini kita gender toolkit, kita buat bisa melihat manfaatnya. Nah, ini adalah pola dari pergerakan pahat untuk pergerakan pada benda kerja. Ini yang memakai 3 mm, ini yang lubang 3 mm, terus ini yang menggunakan pahat 6 mm. Kita langsung lihat saja pada simulasi berikutnya. Kita play.
kita lihat di show difference apakah ada perubahan. Nah, ini udah hijau semua, berarti pola yang kita buat udah kemakan semua oleh Pak. Itu karena kita tadi menggunakan 3 mm, walaupun waktunya lebih lama, tapi semua bagian pola yang kita buat sudah dimakan semua oleh Pak. Kita cek saja. Terus untuk melihat G-code-nya kita proses, kita save dulu, save. Sini MC code ini kita bisa lihat G-code sama GM code-nya. Terus di bagian option, open G-code file in SolidWorks and MC editor. Cek di sini, terus kita play saja G-code-nya. Nah, ini adalah G-code yang kita buat. Kita cek terus lihat G-code-nya. Nah, ini adalah G-code yang kita buat menggunakan SolidWorks. Ini sumber kerjanya. Ini kerjanya, dan ini G-code-nya. Oke, karena kita udah mendapatkan GM code-nya, mungkin dari saya untuk tutorial membuat GM code menggunakan SolidWorks cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.